hulunya ya. Ya, kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, sudah bersama dengan saya Mas Syahrul Gunawan, caleg DPR dari Partai Nasdem, Dapil Jawa Barat 5 untuk Kabupaten Bogor. Betul. Nah, Mas, data dari sekarang yang saya baca di Kemenkominfo, 18 kali pelipatan dari hoax sejak Agustus 2018. Ya, apa belum yang multiplier-nya dari situ kan. Betul. Belum di broadcast. Ya, jadi kalau saya, dari sisi saya sekarang sedang mencalonkan diri di daerah yang memang notabene banyak pemilih-pemilih tradisional. Betul. Dan memang rentan terhadap lebih percaya kepada berita-berita seperti itu. Kalau saya lebih ke, makanya saya sekarang terjun terus hampir tiap hari saya. Jadi daripada saya juga mengcounter dengan hal-hal yang misalnya nih, PKI, isu inilah segala macam. Ya kita masing-masing punya kandidat ya. Berarti ini 01 yang saya ya termasuk pendukung Jokowi. Betul. Ya. Saya tidak harus bicara bahwa oh ini nggak bener. As a personal, saya pendukung Jokowi. Loh, saya ternyata tidak dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan misalnya. Itu buat saya cukup efektif sehingga akhirnya itu lebih bisa mengcounter berita-berita bohong seperti itu. Ya, walaupun sudah di-counter oleh Pak Jokowi berkali-kali, kalau seandainya saya tidak ada hubungan dengan komunis, saya kemudian juga tidak pro asing misalnya, tapi tetap saja di tengah masyarakat bergulir hal seperti itu. Alangkah lebih enaknya kalau yang mengedifikasi itu adalah orang-orang yang mendukungnya, menurut saya. Nah, sekarang kita membenarkan sesuatu. Pak Jokowi itu misalnya dituduh begini, terus yang menyampaikan beliau sendiri yang dituduhkan. Ya saya kira harus backup dengan orang-orang di sekeliling yang mendukung beliau. Termasuk dari caleg-caleg Partai Nasdem, termasuk Anda yang juga gencar kan? Mengklirkan informasi. Betul. Tidak perlu yang apa namanya, oh ini bohong, as a personal bahwa memang saya sebagai muslim, saya begini, pendukung Jokowi, ternyata oh enggak ya misalnya. Itu buat saya udah cukup happy saya gitu ya untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa pilihan mereka itu tidak salah. Karena memang di Kabupaten Bogor itu pemilih-pemilih Jokowi itu silent. Mereka tidak mau terus terang karena ketakutan itu. Justru menurut saya jika ada pihak-pihak yang kemudian membuat seseorang itu jadi takut dengan pilihannya, saya kira itu lebih sadis daripada hoax gitu. Jadi ada intimidasi. Mungkin karena di sekelilingnya yang sudah banyak sekali hoax ya, berita-berita bohong dan ya konten ya agama dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai sesuatu yang kita perlu luruskan sehingga mereka bisa clear gitu. Pada saat mereka memilih itu clear. Jangan kemudian sampai termakan kan hal-hal yang sebenarnya tidak benar. Oke, terakhir saja Mas Syahrul, bagaimana himbauan Anda terhadap masyarakat agar mengclearkan dari segala hoax yang beredar? Menurut saya lebih baik cari yang kebenarannya ya, mencari asal dari siapa nih penyebarnya, yang jangan langsung dipercaya terus kemudian disebarkan lagi gitu ya. Dan ya saya menghimbau kepada masyarakat juga untuk tidak golput. Golput di zaman sekarang ini, waduh rugi banget. Mungkin kalau di zaman Orba ya kita golput ya ngapain juga orang itu aja juga gitu kan. Yang jadinya gitu dan pemerintahannya memang sangat-sangat sudah kebaca. Kalau sekarang ini kan sangat demokratis dan sayang sekali. Sayang sekali kalau privilege ini untuk kemudian memilih tidak digunakan. Sayang sekali Mas Syahrul, waktu sudah habis. Terima kasih untuk segala waktu Anda di sini. Sama-sama, terima kasih. Dan juga clearkan hoax dengan berbagai informasi terpercaya seperti di metrotvnews.com dan juga cekfakta.com. Banyak sekali juga di sana medcom.id juga berada di sana. Mesti dicek juga. Apakah hoax misalnya mengajak seseorang untuk tidak menonton salah satu TV tertentu gitu kan? Apakah hoax misalnya orang harus percaya dengan survei internalnya gitu kan? Jadi harus dicek dulu. Oke, cek dulu. Terima kasih Mas Syahrul. Good luck untuk campaign.